Selamat pagi, saya Lydia Herdita Nainggolan SPD dari SMP Tunas Baru Tingseung Batam dan saya sebagai observer. Saya Eka Januariski dari SD 003 Lubuk Baja sebagai coach. Dan saya Joni Firzal dari SMP Negeri 20 Batam sebagai coaching. Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Ibu sendiri bagaimana? Saya juga baik. Dengar-dengar Ibu hari ini mau coaching ya dengan Pak Joni. Ya Bu, rencananya saya akan melakukan coaching dengan Pak Joni. Sebenarnya dari kemarin Bu, cuman saya ada kesibukan jadi saya baru bisa hari ini melakukan coaching dengan beliau. Oh iya. Dan adapun yang kita bicarakan hari ini adalah rubrik penilaiannya Bu ya. Nah itu rubrik penilaian seperti prinsip coachingnya sendiri, ada kemitraan, proses kreatif, dan adanya juga memaksimalkan potensi. Ada juga kompetensinya juga, kompetensi yang pertama kesadaran penuh, mendengarkan aktif dan bertanya yang berbobot, pertanyaan yang berbobot. Dan ada juga menggunakan rasa ketika Ibu nanti coaching. Dan adanya juga alur tirta yang nantinya Ibu juga akan gunakan di coaching seperti tujuan, identifikasi, adanya rencana aksi dan tanggung jawab. Nah itulah nantinya penilaian saya yang Ibu lakukan ketika coaching nanti. Baik Bu. Adapun pertanyaan saya nih Bu, apa sih yang Ibu mau dalam kompetensi Ibu, apa yang mau Ibu kembangkan nantinya kepada coaching Ibu? Saya mau mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot Bu rencananya. Oh, ada lagi nggak nantinya? Itu aja sih, dua itu aja yang Itu untuk aja. coaching kali ini Bu. Bagian mana nih yang spesifiknya dari pengembangan yang dua yang disebutkan tadi? Pertanyaan yang berbobot Bu. Saya itu ingin menggali lebih dalam permasalahan yang dihadapi oleh Pak Joni nantinya. Jadi nanti Ibu mau menggali pertanyaannya ya bentuk Pak Joni ya Bu ya. Terus nanti indikator pencapaian apa yang Ibu mau nilai dari coaching Ibu nanti? Saya nantinya berusaha untuk menggunakan alur tirta secara runut dari awal sampai akhir. Kemudian saya berusaha juga menggunakan prinsip-prinsip sebagai seorang coach. Sudah mantap ini kayaknya ya. Oke, nanti saya tunggu hasil coaching Ibu terhadap Pak Joni. Nanti pasca coaching Ibu terhadap Pak Joni saya tunggu. Nanti kita akan bertemu lagi setelah Ibu selesai coaching dengan Pak Joni. Baik Bu. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama. Selamat coaching. Selamat siang Pak Joni. Selamat siang Bu Eka. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah saya kabar baik Bu Eka. Bu Eka apa kabar? Alhamdulillah saya baik juga. Saya mohon maaf sebelumnya, kemarin masih ada kesibukan. Jadi baru sempat nih hari ini untuk bertemu Pak Joni. Saya dengar nih Pak Joni nyari saya nih kemarin, katanya mau cerita, bener gak? Iya betul, saya cari-cari Bu Eka kemarin. Untuk ada cerita sedikit lah di masalah di kelas itu Bu Eka. Oh gitu, jadi apa nih bantuan yang dibutuhkan dari saya? Nah, tapi sebelumnya Bu Eka ada waktu nggak untuk dengar cerita saya? Alhamdulillah nih hari ini saya meluangkan khusus nih waktu untuk Pak Joni bercerita. Terima kasih sebelumnya Bu Eka ya. Jadi begini Bu, di kelas saya itu ada siswa yang sering datang terlambat, kemudian setelah di kelas itu dia sering juga tiduran Bu di belakang, itu masalahnya. Jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang permasalahan siswa Pak Joni ya, Iya, bener ya? iya betul. Nah, kalau gitu silahkan nih Pak Joni ceritakan secara detail permasalahannya. Jadi begini Bu, jadi di kelas saya itu ada seorang siswa, dia setiap hari itu bisa dikatakan terlambat terus Bu datang ke sekolah. Kemudian setelah nyampe di sekolah dia juga sering ketiduran, sepertinya dia itu malam begadang Bu di rumah.
pernah saya tanya dan panggil anak itu dulu, pernah sempat cerita anaknya itu, dia mengatakan kalau malamnya itu dia bantu orang tuanya bu untuk kerja di rumah gitu, kerja di warung jualan gitu kan. Jadi warungnya itu buka sampai jam 2 atau jam 3 pagi bu. Nah jadi itu yang membuat dia sering terlambat bangun pagi sehingga berangkat ke sekolah dan terlambat juga nyampe di sekolah gitu. Oh, jadi siswanya ini membantu orang tuanya ya jualan. Jadi menghadapi siswa yang seperti ini Pak Joni, kan Pak Joni sudah panggil ya, sudah pernah bertanya. Selain itu ada hal yang Pak Joni pernah lakukan nggak terhadap siswa ini? Baru sebatas memanggil, mendengar cerita dia kenapa dia terlambat gitu aja. Yang lain belum dilakukan? Belum dilakukan. Oh, seperti itu. Kalau gitu saya tanya, kira-kira ada nggak rencananya Pak Joni melakukan kegiatan apa untuk menyelesaikan permasalahan siswa tersebut? Rencana saya sih Bu mau manggil ulang anak ini, mau melakukan konseling individu lah Ibu ya dengan anak ini. Kemudian saya akan panggil orang tuanya, kemudian saya juga rencana akan berkonsultasi dan kolaborasi dengan guru bimbingan konseling juga Bu terkait kasus anak ini. Kalau seandainya Bapak sudah melakukan itu, ada lagi nggak ide yang lain? Kegiatan yang lain? Misalnya sudah dipanggil, kemudian sudah panggil orang tuanya, terus sudah bimbingan. Ada lagi nggak rencana yang untuk membantu siswa Pak Joni ini agar tidak terlambat dan tidak tidur terus di kelas? Kayaknya yang nggak kalah penting Bu, saya akan panggil orang tuanya Bu, saya akan konsultasi cerita apa sebetulnya permasalahan anak ini di rumah, dan bisa saja nanti saya dengan tim BK itu melakukan kunjungan rumah Bu nanti ke rumah anak tersebut. Oh, luar biasa juga itu Pak ya, kunjungan ya, kan jarang sekali guru melakukan kunjungan ke rumah betul. siswa. Dari di antara banyaknya rencana Pak Joni yang tadi nih, kira-kira yang paling utama atau yang akan segera Pak Joni lakukan itu yang mana rencananya? Saya akan ceritakan dulu apa permasalahannya dengan guru bimbingan konseling. Nah, jadi yang pertama saya lakukan itu mungkin kolaborasi dulu Bu ya dengan guru bimbingan konseling. Nah, baru setelah itu saya melakukan kunjungan rumah dengan guru bimbingan konseling tadi, seperti itu. Oh, berarti nanti Bapak akan kolaborasi. Menurut Pak Joni, saat melakukan kolaborasi dan berkunjung nih ke rumah si siswa, ada nggak tantangan atau kendala yang akan dihadapi? Baik Bu, mungkin tantangan yang akan saya hadapi dari permasalahan anak ini ketika saya melakukan kunjungan rumahnya Bu. Nah, karena di situ yang pertama sulit Bu menemui atau menjumpai orang tuanya, karena di satu sisi dia kan kerjanya malam itu Bu ya. Nah, siang otomatis dia istirahat atau tidur di rumah. Kemudian terkait dengan siswanya ini Bu, anaknya ini dia orang serba salah Bu ya, karena dia yang orang tuanya yang minta dia bantu kerja di warung Bu. Nah, jadi di satu sisi membantu orang tua itu kan nggak kalah penting juga Bu ya. Kemudian sekolah juga penting gitu. Nah, jadi nanti saya rencananya itu mau menjumpai orang tuanya Bu nanti. Baik Pak Joni, berarti kan dengan tantangan-tantangan yang ada, tentu kita juga harus mempersiapkan solusinya. Karena kan kita nggak tahu nih apa yang terjadi ke depan, tentu kita harus siapkan solusi-solusi terlebih dahulu. Kira-kira ada nggak solusi yang terpikirkan oleh Pak Joni ketika Pak Joni misalnya ke rumahnya si anak, si orang tua ini tidak terima seperti itu? Ada nggak solusi dari Pak Joni? Ya rencananya itu Bu, saat melakukan kunjungan rumah tadi saya akan memberikan semacam edukasi gitu Bu ya, memberikan pandangan sebetulnya di satu sisi seperti saya bilang tadi Bu, membantu orang tua itu adalah suatu hal yang penting dan bagus gitu ya, tapi nggak kalah penting juga dengan
sekolah anaknya tadi, karena ini menyangkut ke masa depan dia seperti itu ya. Nah, jadi intinya nanti saya akan memberikan edukasi pentingnya sekolah bagi anak dari bapak itu. Nah, itu akan saya coba, Bu. Oke, baik. Tentunya dengan hal-hal yang menyangkut masa depan si anak ya Pak ya. Iya, betul sekali. Jadi dari Pak Joni yang mau berkunjung ini, kapan lah kira-kira akan dilaksanakan? Berarti ini bisa jadi secepatnya, Bu, saya lakukan. Nah, setelah nanti saya ada bicara dengan guru bimbingan konseling, secepatnya saya akan melakukan kunjungan rumah ini. Baiklah, berarti Pak Joni akan melibatkan guru konseling ya? Iya, betul. Selain beliau, siapalah yang terlibat lagi dalam kunjungan ke rumah ini, Pak Joni? Selain dari itu, yang pertama tentu karena kita keluar lingkungan sekolah, Bu ya. Tentu pertama saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah, dengan pihak kesiswaan. Nah, kemudian dengan guru piket, bisa jadi juga karena saya izin keluar dari lingkungan sekolah. Mungkin itu. Baik Pak Joni, dari yang kita diskusikan dari tadi, dari awal sampai sekarang, apa yang sudah Pak Joni dapatkan dari hasil diskusi kita? Banyak, Bu, yang saya dapatkan dari diskusi kita pada hari ini. Yang pertama tentunya saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu ya. Dari permasalahan anak atau siswa saya yang sering terlambat dan tidur di kelas tadi, saya mencoba memberikan solusi dengan melakukan konseling individu, dengan memberikan edukasi kepada orang tua yang bersangkutan. Kemudian saya juga melakukan kunjungan rumah tadi, Bu ya, dan edukasi tadi. Berarti dari permasalahan tadi bisa kita diskusikan Pak Joni sudah menemukan solusi ya. Iya, betul. Nah, saya sudah menemukan solusinya. Dan Pak Joni akan melakukan kegiatan ini dalam waktu cepat atau dalam minggu-minggu ini mungkin ya Pak Joni. Iya, betul, Bu. Jadi terakhir nih saya tanya nih, gimana lah perasaannya setelah bercerita dengan saya? Alhamdulillah, Bu, sekarang perasaan saya udah agak lega dikit, Bu ya. Sudah terbuka pikiran dan saya sekarang sudah paham apa yang akan saya lakukan ke depan seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Joni. Jadi saya akan menunggu cerita Pak Joni ketika sudah melakukan rencana tadi, rencana kunjungan ke rumah, sudah berdiskusi dengan orang tua. Itu saya akan menunggu ceritanya lagi dari Pak Joni ya. Baik Bu Eka, saya berharap juga Bu Eka nanti bisa dan ada waktu untuk mendengar cerita saya berikutnya, Bu. Oke, baik Pak Joni. Saya rasa mungkin sudah cukup waktu kita karena kita juga punya kegiatan masing-masing. Terima kasih sudah memberikan saya kepercayaan untuk bercerita tentang masalah Pak Joni. Mudah-mudahan masalah ini selesai dan solusi yang kita temukan hari ini dapat menyelesaikan masalah si siswa tersebut. Baiklah Pak Joni, kita tutup pertemuan hari ini. Selamat sore Pak Joni. Ya, selamat sore. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Aku lagi sini. Baik Bu, mungkin tantangan yang akan saya hadapi dari permasalahan anak ini ketika saya melakukan kunjungan rumahnya, Bu. Nah, karena di situ yang pertama sulit Bu menemui atau menjumpai orang tuanya karena di satu sisi dia kan kerjanya malam itu Bu ya. Nah, siang otomatis dia istirahat atau tidur di rumah. Kemudian terkait dengan siswanya ini Bu, anaknya ini dia kurang serba salah Bu ya, karena dia yang orang tuanya yang minta dia bantu kerja di warung Bu. Nah, jadi di satu sisi membantu orang tua itu kan nggak kalah penting juga Bu ya. Kemudian sekolah juga penting gitu. Nah, jadi nanti saya rencananya itu mau menjumpai orang tuanya Bu nanti.
Baik, Pak Joni. Berarti kan dengan tantangan-tantangan yang ada, tentu kita juga harus mempersiapkan solusinya. Karena kan kita nggak tahu nih apa yang terjadi ke depan. Tentu kita harus siapkan solusi-solusi terlebih dahulu. Kira-kira ada nggak solusi yang terpikirkan oleh Pak Joni ketika Pak Joni misalnya ke rumahnya si anak, si orang tua ini tidak terima seperti itu? Ada nggak solusi dari Pak Joni? Ya rencananya itu Bu, saat melakukan kunjungan rumah tadi saya akan memberikan semacam edukasi gitu Bu ya, memberikan pandangan. Sebetulnya di satu sisi seperti saya bilang tadi Bu, membantu orang tua itu adalah suatu hal yang penting dan bagus gitu ya, tapi nggak kalah penting juga dengan sekolah anaknya tadi, karena ini menyangkut ke masa depan dia seperti itu ya. Nah jadi intinya nanti saya akan memberikan edukasi bagaimana pentingnya sekolah bagi anak dari bapak itu. Nah, itu yang saya coba Bu. Oke, baik. Tentunya dengan hal-hal yang menyangkut masa depan si anak ya Pak ya. Iya betul sekali. Jadi dari Pak Joni yang mau berkunjung ini, kapan lah kira-kira akan dilaksanakan? Berarti ini bisa jadi secepatnya Bu saya lakukan. Nah setelah nanti saya ada pembicaraan dengan guru bimbingan konseling, secepatnya saya akan melakukan kunjungan rumah ini. Baiklah, berarti Pak Joni akan melibatkan guru konseling ya? Iya betul. Selain beliau, siapalah yang terlibat lagi dalam kunjungan ke rumah ini Pak Joni? Selain dari itu, yang pertama tentu karena kita keluar lingkungan sekolah Bu ya, tentu pertama saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah, dengan pihak kesiswaan. Nah kemudian dengan guru piket, bisa jadi juga karena saya izin keluar dari lingkungan sekolah. Mungkin itu. Baik Pak Joni, dari yang kita diskusikan dari tadi, dari awal sampai sekarang, apa yang sudah Pak Joni dapatkan dari hasil diskusi kita? Banyak Bu yang saya dapatkan dari diskusi kita pada hari ini. Yang pertama tentunya saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu ya. Dari permasalahan anak atau siswa saya yang sering terlambat dan tidur di kelas tadi, saya mencoba memberikan solusi dengan melakukan konseling individu, dengan memberikan edukasi kepada orang tua yang bersangkutan. Kemudian saya juga melakukan kunjungan rumah tadi Bu ya, memberikan edukasi tadi. Ibu. Berarti dari permasalahan tadi bisa kita diskusikan Pak Joni sudah menemukan solusi ya. Iya betul, Nah, saya sudah menemukan solusinya. Dan Pak Joni akan melakukan kegiatan ini dalam waktu cepat atau dalam minggu-minggu ini mungkin ya Pak Joni. Iya betul Bu. Jadi terakhir nih saya tanya nih, gimana dah perasaannya setelah bercerita dengan saya? Alhamdulillah Bu, sekarang perasaan saya udah agak lega dikit Bu ya. Sudah terbuka pikiran dan saya sekarang sudah paham apa yang akan saya lakukan ke depan seperti itu. Oke, baik Pak Joni. Jadi saya akan menunggu cerita Pak Joni ketika sudah melakukan rencana tadi, rencana kunjungan ke rumah, sudah berdiskusi dengan orang tua. Itu saya akan menunggu ceritanya lagi dari Pak Joni ya. Baik Bu Eka, saya berharap juga Bu Eka nanti bisa dan ada waktu untuk mendengar cerita saya berikutnya Bu. Oke, baik Pak Joni. Saya rasa mungkin sudah cukup waktu kita karena kita juga punya kegiatan masing-masing. Terima kasih sudah memberikan saya kepercayaan untuk bercerita tentang masalah Pak Joni. Mudah-mudahan masalah ini selesai dan solusi yang kita temukan hari ini dapat menyelesaikan masalah si siswa tersebut. Baiklah Pak Joni, kita tutup pertemuan hari ini. Selamat sore Pak Joni. Ya, selamat sore. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Baik Bu Eka, tadi juga saya sudah melihat
coaching Ibu bersama Pak Joni. Jadi saya akan ingin menyampaikan hasil dari rubrik penilaian yang saya sudah buat. Jadi saya sudah melihat Ibu sebagai coach sudah mendengarkan aktif ketika tadi Pak Joni menceritakan permasalahannya, dan Ibu juga sudah hadir penuh di dalam coaching yang bersama Pak Joni dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu yang wow luar biasa. Tadi saya lihat Pak Joni juga sampai mikir apa ya habis itu ya solusinya ya. Jadi saya sudah lihat semuanya di dalam kompetensi, semuanya ada, dalam prinsip juga sudah Ibu sampaikan dengan baik. Begitu juga alur tirta yang Ibu turut runtut sudah selesai juga Ibu lakukan. Nah, saya ingin menanyakan ini. Jadi kompetensi apa sih yang harus Ibu kembangkan lagi ketika Ibu nanti menjadi coach? Rencananya Bu, setelah tadi saya melakukan dengan Pak Joni, yang ingin saya kembangkan ke depannya itu menggunakan teknik rasa Bu. Nampaknya tadi saya merasa kurang menggunakannya karena memang saya ingin menjadi pendengar ya awalnya, jadi ke depan mungkin saya akan mengembangkan teknik rasa Bu. Oh iya, bagus itu. Biar nanti ketika ada yang bercerita kepada Ibu, ya Bu Eka ya bisa lebih dekat ya ketika kalau kita memakaikan teknik rasa itu ya. Oke, ada lagi yang mungkin yang mau disampaikan Bu Eka terhadap saya? Sepertinya sudah saya sampaikan semua Bu kegiatan saya hari ini. Baik. Terima kasih Bu Eka. Mudah-mudahan coaching berjalan dengan lancar kembali ketika bersama guru-guru yang lain ya. Terima kasih Bu. Selamat sore.